Barang-barang di bagasi kabin mulai berjatuhan. Beberapa jatuh mengenai kepala penumpang, ke pangkuan, dan ke koridor. Aku merasa seperti berputar-putar di dalam mesin cuci. Aku menoleh ke samping dan melihat keluar jendela di mana petir menyambar dan kilat menghantam pesawat kami terus-menerus. Ku genggam tangan Mama dan kami berdua bertatapan tanpa berkata sepatah kata pun. Di antara semua jeritan, tangisan, dan teriakan penumpang, aku hanya bisa menatap wajah ketakutan Mama. Kami akan jatuh. Dalam keadaan menukik terjun ke bawah, pesawat hancur di udara dengan sayap kanan yang lepas. Ku cengkram tangan Mama sekuat mungkin, tapi itu tidak cukup. Seluruh barisan kami terlepas dari pesawat. Dengan keadaanku yang masih terkunci di kursiku, dan Mama yang terkunci di kursinya, dengan teriakan penumpang dan deru mesin jet pesawat yang mulai menghilang. Aku hanya bisa melihat tetesan air hujan dan barisan pepohonan yang terlihat seperti brokoli saat aku berputar-putar dari ketinggian 9.800 kaki jatuh ke bumi. Dan setelah itu, semua tak terlihat. Kupikir aku sudah mati. Seharusnya, tapi ternyata tidak. Aku berulang kali pingsan dalam 24 jam dan saat ku buka mataku, aku tidak melihat siapapun. Aku berteriak minta tolong dan memanggil Mama tanpa henti sampai hutan itu menjadi sepi. Begitu badanku mulai bisa bergerak, aku merasakan sakit yang luar biasa di lengan, kaki, dan dada. Terjatuh dari ketinggian 3,5 dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, dan lukaku sebatas luka dalam di lengan dan kaki tapi tidak mengancam hidup. Mata bengkak yang membuatku tak bisa melihat jelas, dan patah tulang selangkah. Hingga hari ini, tidak ada jawaban pasti bagaimana aku bisa selamat. Ku habiskan waktu sehari, dan dari kejauhan, kulihat sesuatu yang serupa manusia. Dengan hanya satu sepatu, pandangan yang kabur dan mata sebelah yang tertutup, ku gunakan sepatuku sebagai penunjuk jalan untuk mencoba pijakan di depanku kalau ada benda lain atau ular. Aku mendekat dengan perasaan lega karena tidak sendirian. Tapi saat semakin mendekat, kusadari kaki mereka menghadap ke langit dan kepala mereka di tanah dengan badan masih terkunci di bangku. Kepalaku berputar, tak bisa bergerak. Kupandangi tubuh di depanku dan melihat ada satu wanita yang kupikir Mama. Namun semakin kuperhatikan, wanita tersebut mewarnai kuku kakinya. Mamaku tidak pernah mewarnai kuku kakinya. Aku lega, sekaligus malu dengan reaksiku. Itu pertama kalinya aku melihat jasad. 4 hari berikutnya, aku menemukan sungai dan merangkak menyusuri sungai dengan rasa capek kurang tidur karena digigiti serangga sepanjang malam. Aku menemukan sekantung permen sebagai sumber makanan, tapi itu sudah habis. Parahnya lagi, aku mendengar suara helikopter di kejauhan, seakan menyindir, karena mereka tidak bisa melihatku di dalam hutan lebat ini dengan memberikan harapan palsu penyelamatan. Aku kesepian, takut. Kadang kupikir, apa lebih baik mati dalam kecelakaan daripada hidup dengan kondisi mengenaskan seperti ini. Tetap saja, aku merangkak dan mengapung di sungai berhari-hari dengan harapan antara mati atau diselamatkan secepatnya. 10 hari berlalu tanpa apapun dan siapapun. Tidak ada apapun sampai kulihat perahu yang ditambatkan di tepi sungai. Apa aku berhalusinasi? Tidak, kusentuh perahu itu. Itu nyata. Tenaga yang masih tersisa kugunakan mencari pemilik perahu tersebut. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku menemukan jalan setapak yang menuntunku ke sebuah pondok beratap daun palem. Aku mungkin tidak punya makanan, tapi setidaknya ada tempat berlindung. Saat malam datang, aku merasa ada yang merayap di lengan atasku. Kurasa aku tahu apa itu, tapi aku memilih tidak percaya. Kulihat lenganku dan mendapati belatung merayapi lukaku yang terbuka. Sepertinya ada lalat yang hinggap dan bertelur di lukaku. Lenganku terluka dan belatung memakan sel daging yang mati. Mataku tertuju pada galon berisi bensin untuk perahu dan aku teringat akan lukaku. Aku ingat anjingku memiliki infeksi yang sama dan papa mengobatinya dengan menggunakan minyak tanah. Dengan ketakutan akan kehilangan lenganku dan meski tidak tahu jika aku bisa kehilangan nyawa, ku tuang bensin dan membiarkan mengalir ke lukaku tidak lebih dari ukuran 1 koin euro.
Tak lama, belatung mulai berusaha menggerogoti lukaku lebih dalam. Ku gigit kaus untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa belatung mulai berjatuhan, sedangkan yang lain tetap berusaha masuk ke lukaku lebih dalam. Kupaksa menarik sekitar 30 belatung dan cukup merasa bangga atas diriku sendiri walaupun masih ada beberapa yang hidup. Setidaknya infeksinya sudah disterilkan. Esok paginya, aku terbangun karena suara orang. Seakan mendengar suara malaikat. Saat mereka melihatku, mereka berhenti bicara dan memeriksa kondisiku yang rapuh dan kelelahan. Sejenak, mereka pikir aku adalah Dewi Penunggu Air, salah satu sosok legenda lokal yang menyerupai campuran lumba-lumba dan wanita berambut pirang berkulit putih. Kuperkenalkan diriku dalam bahasa Spanyol dan menceritakan tentang pesawat, arus, bagaimana aku bisa berada di sana. Mereka sudah dengar tentang kecelakaan pesawat dan menyediakan makanan serta mengobati lukaku. Esok harinya, mereka membawaku ke kota dan aku segera dibawa ke rumah sakit terdekat di mana papa sudah menungguku dengan cemas. Kami tidak berkata apapun, hanya saling berpelukan dan tidak melepaskan genggaman satu sama lain. Dokter mendiagnosaku dengan ligamen kaki sobek, leher keseleo, patah tulang kering, luka gores dalam di lengan dan kaki, dan mata bengkak yang disebabkan pembuluh darah kapiler yang pecah saat jatuh dari ketinggian. Total, aku menghabiskan 11 hari di hutan Amazon. Dari 91 jiwa di Lansa Flight 508 di umur 17 tahun, aku adalah satu-satunya korban selamat. Dikonfirmasikan kemudian bahwa mama ternyata juga sempat selamat, tapi dikarenakan luka yang parah, beliau tidak bisa bergerak. Mama meninggal beberapa hari kemudian. Sendirian, sakit, dan ketakutan. Aku tidak bisa bayangkan apa yang mama lalui di hari-hari terakhirnya. Apakah ada yang lebih menyayat hati? Beliau adalah satu dari 14 korban yang selamat dari kecelakaan, tapi semuanya meninggal di saat menunggu pertolongan. Julian Kopke dijuluki sebagai gadis ajaib di Peru, yang selamat dengan gabungan nasib baik, pelatihan bertahan hidup, namun terlebih lagi, tekad kuat. Dia mengikuti jejak orang tuanya melakukan penelitian di bidang ilmu hewan.